Satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, waktu yang aman. Kesungguhan. Yang nomor 4, bekal. Yang kelima, berguru. Yang keempat, waktu. Yang panjang. Makanya saya sebut Pak Parman tahu karena beliau feeling saya tahu. Datang sama-sama jadi tahu tapi ini oleh tertangguh. Kata Imam Syafi'i, orang Indonesia ini kan biasanya kalau ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Kabul. Imam Syafi'i. Tapi belum tentu punya kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, syarat kita untuk mendapatkan ilmu itu ada 6 ini. 1, cerdas, semangat, kesungguhan, bekal, berguru, waktu. Kenapa kok cerdas ditaruh di depan? Cerdas, karena cerdas ini berkaitan dengan semangat. Dikatakan cerdas itu maksudnya tidak kemudian ilmu yang disampaikan guru langsung masuk ke pikiran, langsung diwadahi, belum tentu. Karena cerdas ini juga penguatnya butuh semangat. Oke lah, kita mengakui karena kita sudah sepuh ya, cerdasnya berkurang. Gini wadah. Tapi kita punya kedua, punya semangat. Kita punya semangat. Yang ketiga, kesungguh-sungguhan. Ini yang terpenting Bapak-bapak. Kesungguh-sungguhan. Di dalam berkaitan dengan ilmu bacaan, kesungguh-sungguhan kita itu adalah satu, mengulang-ulang, Ketemunya terus. murojaah, Seminggu spes. Murojaah. Ini kesungguh-sungguhan kita ini mengulang-ulang. Murojaahnya harus betul-betul. Karena apa? Berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan bacaan itu, berkaitan dengan lisan. Terbiasa. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kulino. Harus kulino. Yang keempat, bekal. Bekal itu maksudnya ya kayak jenengan masa dari Bobot Sari Melaku ya. Nyampe ke sini jam berapa? Kebubar. Nah, bekal itu semuanya. Ya termasuk harus sarapan dulu, minum kopi dulu, itu masih bekal. Lah yang keempat, yang kelima, berguru. Harus ada yang nuntun, Bapak. Orang walaupun sudah buta, nggak punya pendengaran sempurna, kalau ada yang nuntut, bisa nyampe tujuan buat apa? Bisa. Apalagi panjenengan sempurna. Harus berguru. Nggak bisa baca Quran dengan hanya metode online. Nggak bisa. Karena apa? Karena Quran itu bahasa lisan yang harus dipraktekkan dan harus dilihat. Makanya non saya murid-murid saya kalau baca sama saya lihat mulutnya Pak, mau saya. Nah jenengan kalau baca juga saya minta jangan diklu, jadi ndangah. Karena saya lihat lisan, yang saya lihat tulisannya. Kalau yang terakhir adalah waktu yang panjang. Waktu yang panjang itu bisa seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Gak bisa instan. Jangan target nyong setahun kudu wis rampung, gak bisa. Long kita ingin makan mie instan aja butuh waktu.
Gini buatan. Apa? Udah disebut mie instan. Harus ada waktu. Perlu beli dulu. Kita ingin makan mie instan, nggak beli. Apa mie-nya datang sendiri? Kun fayakun kan? Apalagi kita belajar. Maka 6 ini harus kita udah tahu dulu, biar kita tidak mikir apa-apa. Nyong wis suwi nang kene kurung apa ya? Berarti kita belum paham waktu yang panjang. Gitu? Nyong kok start bacanya begini-begini apa? Mungkin kurang ke sungguhan. Kok mau berangkat? Kok males ya? Berarti mungkin kurang semangat. Bisa dipahami ya? Ini bapak-bapak yang harus kita pahami. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 6 hal yang perlu kita ketahui di dalam kita mencari ilmu. Walaupun kita dalam kondisi umur sudah berlebih, tapi ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita ingin belajar itu bukan untuk hal yang negatif, contohnya ingin nyong penjara pintar, tidak. Tapi tujuannya adalah pembekalan bagi kita untuk lebih menguatkan keimanan kita. Orang kalau kita bisa baca Quran dengan baik, itu berbeda dengan orang yang tidak bisa membaca Quran dengan baik. Contoh jenengan mawon, nek imame wacane api, jenengan dadi makmum pripun? Betah. Adem. Tapi nek imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terbawa. Beda. Bisa dipahami kan? Ya, ini mukadimah. Kita langsung pada pokoknya. Saya sengaja fotokopi ini biar jangan ini. Oh. Lebih Pak? Ada yang belum berangkat? Belum tahu. Sampun nggih? Ini Bapak-bapak, ini namanya makharajul huruf. Makharajul huruf itu tempat keluarnya huruf. Huruf hijaiyah mulai alif, ba, ta sampai iya. Dari pertemuan yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa kita membaca Quran itu harus membangun dari bawah, dari pondasi. Pondasinya adalah mengetahui keluarnya huruf. Jangan sampai yang terjadi kita sudah tartili 5, tartili 6, tapi makhrajnya masih sering disalah-salahin. Nah, ini yang terjadi karena berarti kita membangun pondasinya kurang pas, kurang tepat. Makanya saya coba hari Senin khusus ini adalah waktu kita memperbaiki pondasinya itu supaya benar. Adapun nanti masalah panjang, masalah pendek, masalah gunnah itu sebetulnya hal yang mudah ketika kita bisa membangun dasar dari pertama. Jadi tartili 1, tartili 2 itu sebetulnya kunci. Kunci kita bisa naik ke 3, ke 4. Okay. Bisa naik ke 3, ke 4 itu kuncinya sebetulnya di tartili 1 dan tartili 2. Jadi kalau jenengan tartili 4 kok masih ada kesalahan di tartili 2 berarti bermasalah.
fondasinya tidak Kuat. benar. Paham ya? Oke. Ini model tenggorokan. Jelas ya? Ini model tenggorokan. Model tenggorokan. Insya Allah nanti saya fotokopikan penjelasannya. Ini tenggorokan, model tenggorokan. Tenggorokan itu ada tengah, ada bawah, naik sedikit, ada tengah, ada ujung tenggorokan. Nah, tenggorokan ini letaknya berbeda-beda hurufnya. Yang paling bawah di situ ada huruf apa? Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Terus naik ke atas huruf apa lagi nih Bu? Alif. Alif, wawu dan ya. Naik ke atas lagi ain dan ha. Naik ke atas lagi ujung tenggorokan paling atas ghain dan ha. Kita fokus di tenggorokan dulu. Oke. Kita fokus ke tenggorokan dulu. Dari yang paling bawah. Caranya kita mengeluarkannya, kadang-kadang orang itu sering membaca ha di dada. Bukan di dada. Yang benar di ujung. Coba bareng-bareng. Kalau jenengan masih kerasa di dada, berarti salah. Yang benar di sini. Kalau ini kan ada tekanan, nih. Yang ini coba bareng-bareng. Terus huruf yang kedua a. Coba a. Jadi keluar tekanan dari yang paling bawah. Paham? Coba yang baris depan. Baris depan. Dari huruf A. Monggo. Coba. Baris kedua. Jangan maju. Oke, monggo. 1, 2, 3. Satu. Oke, monggo yang ketiga. Coba. Satu lagi. Coba lagi bareng-bareng. Yang Hamzah. Paham? Antara Hamzah, Alif itu hampir seimbang ya tempatnya. Hanya dibedakan kalau Hamzah di bawah, kalau Alif di atas sedikit, tapi sebetulnya sama. Jadi sama. Kemudian yang kedua naik sedikit, ada wa. Coba bareng-bareng. Terus ya. Sekali lagi. Ya. Makanya tadi saya bilang ya. Jadi huruf hijaiyah membaca Quran itu dari mulut, lisan. Ya. Makanya kalau jenengan setoran ke gurunya jangan lingkup bacanya kan. Karena apa? Karena guru itu juga melihat model mulut. Model mulut. Model mulut. Terus naik sedikit a. Jadi a itu lebih naik sedikit. Jangan suara jangan lari ke hidung. Suara tidak boleh masuk ke hidung. Karena tempatnya hidung itu ada lagi sendiri.
Ya. Hidung, yang ke hidung itu ada lagi sendiri. Yang ke hidung itu huruf non dan huruf mem. Yang berbunyi gunna, yang berbunyi dengung itu larinya ke hidung. Tapi kalau a itu tidak lari ke hidung. Jadi kalau jenengan bacanya a, salah. A beda nih ya. Coba didengerin. A itu salah. Yang benar a. Jadi hampir sama dengan alif, tapi tekanannya yang berbeda. Moga bareng-bareng huruf ain. A. Terus huruf ha. Ha. Sekali lagi. Ha. Non? Ya, bersih. Tapi tekanannya ada di sini, Pak. Di atasnya tengah dikit. Ha. Di sini. Ha. Ya. Ha. Sekarang naik di ujung tenggorokan atas. Itu ada huruf ghain sama qa. Ghain sama qa. Ya. Tidak boleh ngorok. Tidak boleh. Enggak boleh. Nah, hanya tertahan sedikit. Contohnya kan? Di atas. Atau ha. Coba bareng-bareng. Huruf ghain. Huruf ha. Oke. Yang baris ini huruf ghain sama ha. When did drill? Oke. Coba Pak. Jenengan. Kurang buka. Oke. Dibuka betul Bro. Jangan terlalu irit. Monggo Pak, bareng-bareng yang kedua. Coba masukkan. Kurang buka masukkan. Monggo Pak, baris yang ketiga. Sekali lagi. Woi, jadinya kalau ya, jadi ketika kita membaca kalimat khatamallah, jadi keluarnya khatamallah. Ada yang prakteknya itu yang sampai sekarang pakai dan ngorok ini salah. Jadi yang benar di sini Pak. Tidak tertekan Pak. Tidak tertekan bunyi ngoroknya. Bukan goirin, bukan go. Goirin yang benar goirin. Oke, sekarang bareng-bareng dari huruf yang paling bawah, hamzah dan ha. 1, 2, 3. Satu huruf 3 kali ya. Satu huruf 3 kali. 1, 2, 3. Naik atas. Wa. Ya. Naik atas. Ha. Naik atas.
Jadi ada sudah yang kita bahas berapa huruf minggu? 2, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hari ini kita fokus di tenggorokan dulu. Nah, besok Senin di lidah. Lidah. Nggak saya ubah. Terus bagi yang ini ompong gimana? Itu ditanyakan kok. Berarti ada pengaruhnya ya. Non sewu, kalau bunyi ompong itu biasanya ngesesnya yang lebih banyak. Tapi bunyi itu tidak bisa dibohongi. Ya, bunyi itu nggak bisa dibohongi. Tapi kalau posisi lidah berbedanya itu hanya di keluarnya suara. Biasanya keluar suara harus ditahan, keluar keluarnya. Tidak ada pakulan. Orang ada Pakulannya. tekanan. Suara stereo. Bisa dipahami ya? Coba sekali lagi dari huruf hamzah ke atas naik. Satu huruf 3 kali baca. Moga 1, 2, 3. Wa ya bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum. Nanti insya Allah penjelasannya nanti saya fotokopikan lagi, Pak. Tapi tadi saya fotokopi di sini, saya kira dari HP bisa, ternyata belum bisa. Nanti saya copy lagi penjelasannya. Non? Huruf Ain. Itu ya. Itu kasih nih, Pak. Sering ngalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi orang Arab itu tidak ada nganya, yang ada a. Jadi intinya kalau baca a itu tidak boleh ke hidung, tidak boleh huruf e. Ya, jadinya nga. Yang benar a. Yang benar apa? A. Bahasa ta'awud Baca ta'awud juga. Ngalamin. Angu. sampai tahun Sama dengan ini, ada alif dan ain. Ya, ada alif dan ain. Letaknya berbeda. Alif di bawah, ainnya di atasnya. Jadi membacanya Jadi jangan kalau apa nih hurufnya? Auzubillah. Yang benar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kalau ta'awud yang banyak salah itu di sini, Mas. Angu. Banyak salah itu di sini.
tahu kan. Hah? Bener kan kemarin. Aku dari dulu aku. Oke. Jadi yang benar au. Diputus mawon. Putus. Coba yang ini Pak, di atas ini bareng-bareng. A'udzu billah. Sudah, jangan diterusin, diputus mawon. Sekali lagi. A'udzu billah. Oke, caranya dibuka alifnya. Baru benar. Tapi kalau nggak dibuka, mesti salah. Coba sekali lagi. A'udzu billah. Lagi. A'udzu billah. Coba jenengan Pak. Orang apa yang billah. Oke, monggo. A'udzu billah. Kurang buka. A'udzu billah. Oke. A'udzu billah. Oke, saya monggo. A'udzu billah. Kalau begini diperhatikan betul. Tapi kalau nggak begini nggak diperhatikan. Monggo, Pak. Pokoknya kelalet. Kurang buka. Alhamdulillah. Oke, monggo. A'udzubillah. Oke. A'udzubillah. Ainnya kurang masuk. A'udzubillah. Oke, monggo Pak. A'udzubillah. Ainnya kurang. A'udzubillah. Oke, benar. Kurang buka Pak Sugeng. Kurang. Oke. Sekali lagi. Oke. Monggo Pak. Alifnya kurang buka. Oke, monggo. Sekali lagi. Kurang buka alifnya Pak. Oke, saya suruh buka itu biar kulino Pak. Alifnya kurang buka. Alif kurang buka. Nah ini salah. Yang agak elastis nonton lho Pak. Coba ulangi bareng-bareng. A'udzu billah. Sekali lagi. A'udzu billah. Sekali lagi. A'udzu billah. Besok kalau setoran lagi dipastikan Nabi. Kadang-kadang kalau nggak diperhatikan agarnya sambung Pak, Ustaz sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lebih diperhatikan tadi. Jadi lebih diperhatikan. Makanya mohon maaf ya untuk yang murid saya kadang-kadang sampai siang ya. Sampai jam 11, kalau yang kemarin itu sampai setengah 12. Karena memang kita itu tidak butuh cepet-cepetan Pak. Okay. Kalau butuh cepet-cepetan insya Allah jam 10 bubar semua bisa. Tapi kan eman-eman gitu. Dengan jauh-jauh hanya sekedar setoran tanpa ada koreksi yang sempurna. Ini yang saya pribadi lebih memperhatikan itu. Makanya mohon maaf, mohon ridhonya. Mungkin yang dapat urutan nomor 10 Terakhir ya. yang terakhir kemarin jam 11 Jam 11. jam 11. Jadi mohon ridhonya karena memang tujuannya begitu dikontrol ya, setoran dikontrol yang benar dan seksama supaya punya modal pulangnya. Jangan sampai yang minggu ini begini balik lagi begini lagi. Jadi supaya lebih sempurna, bukan untuk cepet-cepetan ya.
Kalau untuk kecepatan bisa aja. Karena ini belum masuk huruf yang kita bahas. Minasyaitonir rajim. Biasanya yang sering salah itu di sini, Pak. Satu, ini yang banyak nyebutkan kadang-kadang kurang tebal. Sama masuknya shin ke iya. Syai. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir Minasyaitonir rajim. Coba niki dulu. A'udzu billah. Masih ada yang tadi perhatikan. Bunyinya kedengeran ya. Ada yang A-nya kurang buka. Monggo satu lagi. A'udzu billah. Biasanya kalau pertama begitu, keduanya baru benar diperhatikan. Terakhir disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi yang ini. Minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. Minasy syaithanir rajim. Coba yang ini Pak, baris yang pertama. Minasyai. Bareng. Minasy syaithanir rajim. Oke. Coba lagi Pak, baris yang ke depan. Minasy syaithanir rajim. Baris kedua. Minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. Minasy syaithanir rajim. Baris yang terakhir. Minasy syaithanir rajim. Lagi Pak. Minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua, bismillah. Biasanya yang lemah di sini, Pak. Masuknya roh, hak ke roh, kurang tasdid. Hir. Terus yang kedua kelemahannya di sini. Kadang-kadang ngoro, kurang bersih. Jadi yang diperhatikan masuknya hak ke roh dan masuknya nun ke roh. Sama haknya juga diperhatikan. Oke, yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama bergetar dari hak ke roh, bergetarnya hanya 2 getaran, tidak boleh lebih dari 2. Hir. Jadi umpama di getar itu 2 Pak. Hir. Gak boleh hir, gak boleh. Yang benar hir. Rahmanirrahim. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begini kan jenengan memperhatikan betul. Kalau nggak gini nggak diperhatikan. Makanya sering saya tanya, apa udah dikontrol belum Mbak Awnya? Belum Ustaz. Oh makanya. Au aja. Hampir semuanya au. Hampir semuanya au. Monggo dari sini ke sini. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya. Haknya. Kurang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu menekan, ada nguroknya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naik ditekan agak ngorok nanti, Pak. Monggo, Mbak Sudan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo, Pak Parman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Pak. Him adalah him. Orang singgah sih bener. Him. Hampir semua rata-rata haknya kurang buka, Pak. Him. Roh. Rahman. Menghindari ngorok ke huruf O. Oke, bismillah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kesulitan? Di huruf nomor tinggal kebiasaan saja, Pak. Ya. Tinggal kebiasaan, tinggal di sini kesungguh-sungguhan. Makanya kayak jenengan nanti kalau baca di rumah, bayangkan ada saya di depan jenengan. Jadi kalau baca, bayang ada Ustazmu ini. Jangan begitu. Terbayang-bayang. Nama Ustaz Muin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jangan sampai saya pernah dengar jenengan kalau baca di rumah, iya Ustaz saya di rumah sendiri, nggak ada yang nyemak Pak, nggak ada. Alhamdulillah benar semua. Terus saya bilang, oh enggak, jenengan yang nyemak malaikat. Kalau nyemak malaikat pasti benar semua. Benar semua.
Bisa dipahami Pak ya? Oke. Nanti di rumah diulang-ulang, diingat-ingat cara membacanya, dan juga dipertahankan kebiasaan itu. Kebiasaan yang kita baca itu diperhatikan betul. Jadi bagaimana cara kita membaca yang benar dari huruf yang tadi sudah saya contohkan itu. Tanya Ustaz, Nggih. yang minas itu sinnya tuh berdesis juga. Berdesis tebal. Minas. Minas. Nanti insya Allah Senin depan Pak. Kita belum masuk ke sini. Kita belum masuk ke sini nanti di mana letaknya, shinnya. Ya. Yang penting dalam bunyinya saja dulu benar. Adapun letaknya insya Allah Senin depan kita di